Terungkap, Surya Paloh mulai panik, ketakutan ditinggalkan pendukung Jokowi. Ditulis oleh Ferry Padri dari SeaWorld.com. Kalau kecuali presidennya bilang saya nggak cocok, saya bilang coba presiden menyatakan cabutlah itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem, kan lain ceritanya. Patuh nggak Nasdem? Kalau dia nggak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Hidup adalah pilihan, demikian orang bijak mengatakan, dan setiap pilihan pasti ada resikonya. Bahkan tidak mengambil pilihan sekalipun, itu sudah termasuk sebuah pilihan, yakni memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Lantas, apa resiko memilih tidak melakukan apa-apa ini? Ya, tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan. Bahkan bisa mati, karena orang mau makan pun harus berusaha. Minimal memasukkan nasi ke mulutnya, lalu mengunyahnya dan menelannya. Baru, alat pencernaan yang lain seperti lambung, usus, pankreas, hati, dan lain-lain bekerja secara autopilot. Begitupun dengan parpol, menentukan capres yang hendak diusung juga merupakan sebuah pilihan. Dan partai pertama yang menentukan pilihan capres yang akan diusung pada 2024 mendatang adalah Nasdem. Partai yang awalnya adalah ormas ini, mulai dari Dewan Pimpinan Ranting hingga Ketua Umumnya si Brewok telah sepakat untuk mengusung Anies. Lantas, apa tujuan Nasdem mengusung ex-rektor Universitas Paramadina tersebut? Kenapa nggak ngusung Novel Bamukmin saja gitu? Yang punya pendukung 130 juta. Pertama, tentu karena elektabilitas mantan gubernur DKI itu cukup tinggi. Di setiap survei, Anies selalu masuk 3 besar sebagai bakal capres yang paling potensial. Sementara, belum ada satupun partai serius hendak mencalonkannya sebagai capres 2024. Kesempatan inilah yang coba diambil oleh Nasdem. Kedua, PDIP sudah jelas menolak berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Sementara PKS sudah kadung sakit hati sama Gerindra pasca di PHP, dijanjikan kursi Wagub DKI tapi bohong. Jadi, kedua partai ini sangat-sangat besar peluangnya untuk turut mengusung Anies. Dan kalau suara Nasdem, PKS, serta Partai Demokrat digabung sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ketika Nasdem ingin jadi pemimpin koalisi. Karena dia partai yang pertama mengusung Anies, tentu secara otomatis Nasdem jadi pemimpin koalisi perubahan. Termasuk cawapres Anies di tahap akhir tetap Paloh yang menentukan. Kalau seandainya Anies terpilih jadi presiden, otomatis Nasdem dapat julukan partai penguasa. Persis seperti PDIP sekarang ini. Akan beda kalau Nasdem mengusung Ganjar atau Prabowo. Meskipun kadernya sudah berdarah-darah memenangkan capres yang diusung, tetap saja yang disebut partai penguasa itu PDIP atau Gerindra. Hal inilah yang kemudian membuat Nasdem membulatkan tekad untuk memilih jalan yang berbeda, mengusung Anies sebagai capres 2024. Tapi itu bukan tanpa risiko loh. Baru juga partai tersebut mengumumkan akan mengusung politisi yang dekat dengan risiko tersebut, Nasdem langsung ditinggalkan oleh beberapa kader terbaiknya. Mereka yang mengundurkan diri diantaranya adalah Nilu Jelantik, anak Agung Ngurah Panji Astika, Fredrik Lumalente, Siswono Yudo Husodo, dan Enggar Tiasto Lukita. Kemudian jangan salah-salah, resiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi. Sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas Jokowi banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik. Lalu, apa yang dia lakukan agar pemilih partainya di pemilu 2019 lalu itu tidak pindah ke lain hati? Dengan mengatakan Anies akan melanjutkan program Jokowi. Tentu kalau bisa diteruskan, program kerja Presiden Jokowi akan sangat baik sekali. Kenapa tidak meneruskan? Kita tidak mau pembangunan harus terhenti, ujar politisi senior itu dengan nada sedikit meyakinkan. Kita tidak mau jalannya pembangunan negeri kita ini harus terhenti karena tukarnya pergantian daripada pemimpin atau kepemimpin nasional kita. Lanjutnya lagi, pertanyaannya,
Apakah pendukung Jokowi percaya dengan omongan Paloh itu? Tidak, Ferguson. Karena yang mengusung Anies bukan hanya Nasdem doang, tapi ada juga PKS dan Partai Demokrat. Yang kita tahu sendiri bahwa kedua partai ini benci banget sama Jokowi. Jadi, bagaimana mungkin mereka setuju Anies melanjutkan program orang nomor 1 di Indonesia tersebut? Celakanya selain berpotensi ditinggalkan Jokowi, Nasdem juga belum berhasil mendapatkan dukungan dari kelompok sebelah, seperti FPI, HTI, GNPF Ulama, dan PA212. Mereka, kelompok sayap kanan itu lebih cenderung memilih PKS atau Partai Umat pada 2024 mendatang daripada Partai Nasionalis. Sehingga jangan heran kalau ada kabar Nasdem membiayai kadernya untuk calon sebagai anggota DPR RI mencapai miliaran rupiah. Karena itu semua dilakukan supaya partai tersebut tetap punya perwakilan di parlemen atau supaya tidak jadi partai gurem. Bagaimana kalau menurut Anda? Terbukti, Denny Siregar ramalkan Anies batal bertanding di 2024 dan bau Nasdem bakal merapat dukung Ganjar kian terendus. Warganet temukan pertanda ini, Modiarnis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya, meski dia tetap berada di nomor 3. Pada waktu Anies masih menjabat gubernur DKI, elektabilitas dia selalu di nomor 2 di atas Prabowo. Kecuali surveinya datang dari lembaga survei abal-abal yang memang dibayar Anies untuk menaikkan namanya. Pegiat media sosial Denny Siregar meramalkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan batal bertanding di pemilu 2024 mendatang. Mulanya seorang warganet menanyakan kepada Denny apakah Anies akan jadi bertanding di pemilu 2024 atau tidak. Lah emangnya Anies gak ikutan bertanding bang? @Denny Siregar 7, tulis warganet dengan akun @beltstr. Menjawab pertanyaan tersebut, Denny mengatakan bahwa Partai Nasdem bisa beralih mendukung Ganjar Pranowo seandainya Anies tidak jadi maju nyapres. Sutradara film Sayap-Sayap Patah ini bahkan menantang warganet untuk merekam cuitannya untuk berjaga-jaga seandainya ramalannya terbukti. Nasdem bisa jadi ke Ganjar. Screenshot tweet ini, siapa tahu terbukti, ujar Denny dikutip dari akun Twitter pribadinya. Cuitan tersebut pun mendapat tanggapan dari warganet. Seorang warganet dengan akun @sharman59 menunjukkan warta yang membuktikan bahwa omongan Denny mungkin terbukti. Tanda-tandanya, tulis warganet tersebut. Adapun warta yang disodorkan warganet tersebut yaitu soal pernyataan elit Partai Nasdem yang mengatakan Anies sulit melawan Ganjar Pranowo. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Anies sulit bersaing dengan Ganjar karena Ganjar mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Ahmad Ali menilai dukungan Jokowi kepada Ganjar sebagai sebuah kekuatan besar yang tidak bisa ditandingi oleh pihaknya maupun Anies. Denny Siregar pun menyinggung bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan yang akan ditinggalkan Nasdem. Kalau analis aku nggak meleset, @Nasdem di saat terakhir juga merapat ke @Gerindra karena mereka satu rahim. Dan Anies ditinggal menangis di pojokan sambil guling-guling di lantai. Ungkap Denny Siregar dikutip dari akun Twitter pribadi miliknya, Kamis 27 April. Kabar ini tentu akan mengejutkan Anies sebagai sosok penting di koalisi perubahan. Tentu Nasdem akan membuat manuver yang sama dengan Golkar. Terlebih Surya Paloh merupakan mantan politikus Golkar, jadi besar kemungkinan prediksi Denny Siregar ada benarnya. Apalagi dari segi elektabilitas Anies masih tergolong rendah. Berdasarkan rilis hasil survei ID Cipta Research and Consulting terbaru, ternyata elektabilitas sosok Ganjar Pranowo berada di urutan pertama. Berdasarkan dari data ID Cipta Research and Consulting, elektabilitas Anies Baswedan mencapai 29,5%. Kemudian elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 33,5%. Adapun elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 37,0%. Sembrono, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan tingkat ketidaklayakan dari pilihan Partai Nasdem tersebut. Mungkin hasil itu baru sementara, juga hanya berdasarkan hasil survei. Namun secara jelas terlihat bahwa ada rasa kekecewaan yang besar pada keputusan Partai Nasdem itu. Para simpatisannya bereaksi negatif atas pilihan sikap Nasdem itu. Dengan manuver ini tentu akan membuat posisi Anies terancam.
dan akan gagal jadi capres. Terlebih, diakui atau tidak diakui oleh Anies, masyarakat sudah mengetahui bahwa Anies memelihara buzzer. Musni Umar menghapus tweet pun tidak akan mengubah pandangan masyarakat bahwa buzzer yang sudah terkonsolidasi itu tugasnya menutup keburukan dan kegagalan Anies. Tetapi dengan cara-cara yang tidak faktual, terkesan ngawur dan asal-asalan. Buzzer Anies sudah mulai bereaksi dalam menaikkan citra Anies. Ini pun tidak lantas efektif begitu saja. Mengingat Anies banyak menciptakan cacat politik dan cacat kerja selama menjabat gubernur. Legasi kelam menjadi hal yang harus ditanggung dan diterima warga Jakarta sepeninggal Anies. Belum lagi tawar-menawar siapa cawapres yang hingga kini tidak jelas jeluntrungannya. Kalau kita lihat sumber daya yang ada di lingkungan, katakanlah Pak Jokowi secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap Ganjar. Ya, itu juga suatu kekuatan dan sumber daya yang tentunya tidak bisa disaingi oleh Anies. Bagaimana kalau menurut Anda?